Jadi yang pertama mereka itu ada juga yang keenakan gitu karena karena menikmati Bu ya. iya, menikmati COVID tapi kebablasan gitu Iya. kan ya. Jadi tanpa ada COVID pun mereka itu mengalami yang namanya periode stres gitu ya. Mas Menteri juga bilang kan mungkin tuntutan kepada anak itu tidak setinggi kalau biasanya. Satu lagi yang penting, selain kita meminta anak itu untuk dia bisa gitu, kita juga memberikan support ke anak. Misalnya tadi, apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa mama bantu, apa yang bisa papa bantu? Even itu misalnya mamanya nggak ngerti sama sekali, tapi misalnya anaknya mau belajar, ih mama buatin pisang goreng loh, misalnya nih loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Surya Menyapa. Halo sahabat Surya, apa kabar? Perkenalkan, saya Sugeng Priyatno. Saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Pidode. Di pandemi COVID-19 ini, dampaknya sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan manusia, terutama di berbagai aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan pendidikan. Dampak COVID-19 ini juga berpengaruh di psikologis anak dalam proses pembelajaran. Oke sahabat Surya Menyapa, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Dan kita pun telah menghadirkan narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Winda Lestari, MSI Psikolog. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Oh iya Pak Bidodi, di masa pandemi ini kan pembelajaran anak-anak di sekolah ini dilakukan secara daring nih. Ya, betul. Udah hampir berjalan 1 tahun Bu ya, kurang lebih. Nah, tentunya rasa bosan, rasa jemu, bahkan mungkin stres itu terjadi pada diri anak nih. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa apa nih, sahabat Surya namanya Sahabat gitu Surya. ya. Sahabat Surya Betul ya. sekali, Bu. Ya. Jadi memang pandemi ini sangat luar biasa ya dampaknya ya, bukan Betul sekali, Bu. jadi semua terdampak, bukan hanya dalam lingkup kecil keluarga tetapi juga kalau kita bilang Kalimantan Barat, kemudian negara, terus bukan hanya negara kita tapi seluruh negara gitu ya terdampak COVID ini. Jadi semua orang itu juga pasti mengalami dampaknya gitu. Nah, cuma gini, kita itu punya daya adaptasi. Nah, bagaimana kita supaya bisa menghadapi dampak COVID ini, itu yang harus kita upayakan. Nah, kalau dampaknya itu tentu saja ya dari yang tadi, apalagi orang Indonesia dibilang gitu ya. Iya, Nah, betul sekali. kemungkinan yang terdampak besar itu pada anak-anak adalah anak-anak yang memang suka bersosial gitu ya. Jadi dia ke sekolah itu kan memang bertemu dengan teman-teman gitu ya. Jadi bertemu dengan teman-teman, ngobrol sama teman-teman, belajar itu iya belajar gitu kan, dari prosesnya bisa bertanggung jawab langsung dengan guru gitu ya. Tapi dia juga bertanya-tanya dengan teman-teman gitu ya, berkumpul bersama teman. Itu yang membuat mereka tuh mungkin stres. Nah, khusus untuk anak-anak ini, stresnya tuh sebenarnya kita bisa bilang double, 2 gitu ya. Kenapa? Terutama untuk anak SMP. Karena anak SMP ini mulai memasuki, kan kita kenal Masa namanya remaja ya, Betul remaja sekali, Bu. awal. Nah, remaja awal sendiri tanpa ada COVID pun mereka itu mengalami yang namanya periode stres gitu ya. Karena kan dari periodenya itu dari anak-anak menuju dewasa. Dia mau berubah menjadi dewasa itu memang lebih dekat dengan teman-temannya. Jadi ketika COVID ada, mereka nggak bisa bertemu, nah itu udah stres. Kemudian masa remaja awal ini itu di mana anak-anak mulai mandiri gitu ya. Kemudian dia punya tokoh idolanya atau apa gitu. Ditambah lagi perkembangan fisik dengan perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, tersiarnya gitu ya. Itu semua membuat tanpa COVID pun membuat anak-anak mereka tuh stres ada stres. Apalagi COVID ini gitu, adanya COVID ini gitu. Jadi
bertambah lagi stresnya karena mungkin kita yang orang dewasa aja yang biasa kerja di kantor atau di apa ya, ketika kita banyak duduk itu kan udah nggak nyaman. Ini kita harus menatap layar gitu kan, di mana ini kita harus fokus di situ. Nah itu yang itu sangat tidak nyaman gitu buat anak-anak gitu. Itu salah satu yang juga menyebabkan stres gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ini kan pandemik sekarang ini sudah hampir 1 tahun ya Bu ya. Betul. Ya, Iya. tentu ada pengaruh psikologi anak di dalam belajar. Iya. Jadi apa saja pengaruhnya itu Bu terhadap anak itu? Ya, pengaruhnya ini kebetulan klien saya itu beberapa ada yang ini ya terkait dengan masalah COVID ini. Jadi yang pertama mereka itu ada juga yang keenakan gitu karena karena menikmati Bu ya. Iya, menikmati COVID tapi kebablasan gitu kan ya. Jadi bangunnya misalnya jadi nggak perlu terlalu pagi gitu kan ya. Pagi-pagi nggak usah mandi gitu kan ya. Jadinya kayak begitu. Nah malam karena gadget itu tadinya orang tua kan mungkin agak membatasi, tapi karena memang sekolahnya daring gitu ya, harus pakai gadget gitu kan, jadi banyak pakai gadget. Nah pemakaian gadgetnya ini disalahgunakan gitu. Jadi terus untuk banyak main game atau apa sampai malam misalnya tidak terkontrol sama orang tua, terutama yang tidak terkontrol sama orang tua ya, akibatnya tidurnya malah jadi lama gitu, lebih larut gitu kan. Besok paginya kan karena di kamar atau apa nggak dikontrol sama orang tuanya, itu jadinya nggak sekolah jadinya gitu, atau hanya absen aja misalnya, habis itu tidur lagi. Habis itu tidur lagi. Nah ada yang kayak begitu jadinya. Iya, ada juga yang ya memang tadi bosen rasanya karena harus mungkin jadi nggak bebas ya. Wah ini kameranya harus on terus, jadi kayaknya ini banget gitu ya. Kalau di kelas kan mungkin melihat itu guru itu kan pandangannya terbagi-bagi untuk semua anak gitu ya. Ini kan kayaknya kan dia tuh dilihatin terus gitu kan sama gurunya, mungkin seperti itu. Jadi nggak, rasanya tuh tidak nyaman gitu. Kemudian ada ya seperti tadi mungkin ada tugas-tugas yang diberikan sama guru gitu. Kemudian kalau di kelas mungkin bisa bertanya langsung atau mendapat penjelasannya langsung gitu, lebih nyaman lah gitu ya. Di sini kan anak-anak harus terbiasa bertanya, sabar, kemudian mendapat penjelasannya itu melalui tadi yang tidak langsung gitu. Iya. Itu mungkin ya Pak ya. Ya. Jadi ada yang merasa nyaman dengan kondisi ini, tapi lewat batas. Betul sekali Bu. Iya. Nah, pengaruh pandemi COVID-19 ini Bu, kan otomatis ya, karena tadi kondisi yang anak menikmati tapi kelewat, pasti dampaknya itu terjadi perubahan perilaku Bu ya. Betul. Kira-kira perilaku apa yang kira-kira membuat anak itu terjadi ke anak akibat dampak seperti ini nih? Proses belajarannya juga seperti apa gitu. Yang jelas yang pertama jadi ini ya, mereka jadi nggak fokus terhadap pelajaran kan, seperti itu. Pola tidur yang berubah gitu kan. Kemudian mungkin ada emosi gitu ya, emosi yang terjadi perubahan juga. Kalau dulu biasa gitu kan, mungkin sekarang cepat marah atau apa, karena tadi kalau udah kurang tidur, bangun pagi misalnya gitu ya, tidak, terus pola makannya jadi terganggu. Terus nah itu mempengaruhi keseharian anak itu gitu. Dan otomatis belajarnya juga ini ya pengaruh ya gitu, karena kan dia jadi nggak konsen atau karena kurang tidur tadi gitu. Betul sekali. Iya. Apalagi remaja ini kan tadi kata Ibu tuh kan double ya, stres, tingkat stresnya double gitu. Jadi udahlah masa peralihan itu juga dia mengalami stres, ditambah lagi dengan kondisi seperti ini. Iya. Mungkin ada Bu triknya untuk menghilangi stres kepada anak gitu? Iya, memang pertama kali ya di sini itu kalau menurut saya kondisi ini memang karena semua mengalami, jadi semua tuh dalam tanda petik berempati gitu ya, harus berempati. Nah,
Jadi tapi di sini sebenarnya disinilah saat kita itu mengajarkan satu keterampilan yang baik sekali, yaitu kecerdasan emosi gitu ya. Bagaimana ketika ada stres, karena orang hidup itu pasti ada stresnya, Betul. pasti ada stresornya. Nah, di sini tuh kita mengajarkan anak ini kita punya stresor yang panjang yang nggak kita tahu kapan bisa selesainya itu. Nah, di situ bagaimana kita itu mengajarkan anak untuk bisa resilience, bisa bertahan gitu ya, bisa menghadapi, bisa beradaptasi terhadap stres. Jadi kitanya tuh tidak jadi stres itu perlu, tetapi kan memang kalau berlebihan juga itu tidak yang bagus. yang itu yang menjadi misalnya anak depresi jadi nangis terus Iya. gitu ya, atau marah-marah nggak tahu ininya gitu ya, apa yang nggak jelas juntrungannya kalau bahasa Jawa. Kalau orang sini bilangnya apa ya, maksudnya marah-marah kayak begitu. Jadi memang menurut saya harus kerjasama baik itu antara pihak sekolah, orang tua, dan si anaknya sendiri gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun sekolah itu kan ya dengan kondisi yang baik seperti ini, Mas Menteri juga bilang kan mungkin tuntun kepada anak itu tidak setinggi kalau biasanya gitu ya. Kemudian juga materi pelajaran itu memang dibuat secara lebih menarik gitu ya. Di sini kreativitas para guru jadinya Dituntut sekali, dituntut gimana supaya materinya itu dengan pola mengajar yang unik atau tidak biasa tapi bisa diserap oleh anak gitu, misalnya kayak begitu. Kemudian juga orang tua pertama di rumah itu yang harus peka terhadap apa yang terjadi pada anaknya ini gitu kan ya. Kalau misalnya sudah melihat anaknya kok kayaknya agak beda ya gitu kan ya, atau misalnya kalau guru kan patok panduannya pada nilai ya, ketika anak itu kok yang biasanya bagus nilainya kok jadi berubah gitu ya. Mungkin guru bisa berkomunikasi sama orang tua gitu. Kalau menurut saya pada saat ini memang yang bagus itu kalau sekolah itu bisa aktif menjalin komunikasi dengan orang tua. Karena begitu nilai anak itu misalnya turun berapa kali guru tuh bisa warning gitu ya, memberikan ibu bapak itu kok anaknya biasanya nilainya bagus kok jadi nggak bagus gitu, kenapa gitu kan ya. Nah, orang tua juga jeli terhadap perubahan anaknya ini. Misalnya anaknya yang tadinya kalau sekolah biasa itu tadi ya bangunnya ini terus kok ini banyak mengunci diri di kamar misalnya, atau misalnya kok tidur aja gitu, misalnya banyak tidur di siang berarti malamnya ini kenapa gitu. Nah, itu harus orang tua harus pakai. Atau anak yang saya bilangnya ya, kalau bahasa Jawanya itu kemerungsung kemerungsung itu apa jelas ini ya Bu ya, uring-uringan mungkin ya. Kalau terus, uring-uringan kayak gitu nih, ini kan harus diperhatikan gitu ya, betul. Ada apa gitu, ketika kita melihat anak ini ada perubahan, kita komunikasi sama anak gitu. Nah, Bu, gimana kalau yang orang tuanya ibu sih enak di rumah gitu kan, banyaknya gitu ya Bang ya. Gimana kalau orang tua yang kerja? Kalau di Pontianak ini masih mending ya, pagi perginya pagi, masih jam berapa pulangnya masih sebelum maghrib mungkin udah sampai di rumah. Tapi kalau teman-teman saya yang kebetulan tinggal di kota besar, Jakarta, itu bisa pagi sampai malam, ketemunya malam terus ya udah gimana anak tuh saya juga nggak ngerti juga, ada yang dititipin sama siapa, ada yang kayak mana. Jadi yang di Pontianak ini sebenarnya masih mendingan gitu ya, masih alhamdulillah pagi masih bisa mengontrol anak, sore masih bisa kontrol anak. Kalau siang misalnya bisa pulang itu lebih baik lagi gitu. Kalau nggak bisa gimana? Kita ada telepon kok, kita bisa video call kok gitu. Apa yang dilakukan anak itu memang kita harus monitor dia sampai seperti apa gitu. Kenapa harus segitu repot amat gitu? Ya karena kondisinya memang begini. Kalau bapak ibunya nggak mau care gitu, gimana mau mengharapkan orang lain care gitu ya? Betul, orang tuanya aja nggak mau care gitu. Jadi anak kita ini mau di-carein sama siapa kan, kayak begitu. Iya. Jadi gini nih Bu, ini pengalaman pribadi saya nih Bu. Waktu ada tugas dari sekolah atau PR, kadang-kadang orang tua itu dituntut untuk bagaimana caranya supaya anak ini bisa mengerjakan tugas. Ya. Kadang-kadang mohon maaf lah Bu ya, kita pun kadang-kadang muncul rasa emosi juga gitu di situ.
Nah, mungkin ada trik dari Ibu tersendiri lah Bu ya. Bagaimana cara mengelola stres dari orang tua yang selama ini harus membelajarkan anaknya, harus belajar di rumah, menggandeng anaknya untuk mengerjakan tugas itu. Iya. Memang nggak mudah ya, apalagi kalau misalnya pelajarannya tuh udah eksak gitu ya, betul yang sekali, Bu. matematika atau apa yang nggak kita nggak punya kemampuan misalnya. Terus Iya. yang kedua kalau sibuk seperti tadi itu ya. Nah, memang ini harus saya kembali ini mengusulkan yang komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua gitu ya, itu pertama. Kemudian anak itu juga kita dorong untuk berbagi dengan temannya gitu. Kalau saya mengajarkan sama anak saya, kita itu harus bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau ada kepintaran kita ajarkan gitu, seperti itu. Jadi bukan dimiliki sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada tugas, misalnya kan anak-anak nggak bisa ngerjainnya gitu kan ya. Pasti saling komunikasi tuh Iya, ya, nanya. anak kita nggak bisa PR-nya susah atau gimana gitu, banyak banget hitungannya misalnya gitu. Nah, yang pertama kita lihat, kita harus memang mau nggak mau kita harus itu tadi saya bilang perhatian atau berempati pada anak gitu kan ya, itu kita mengajarkan dia. Saya pun capek Bu gitu. Ya anak-anak tuh juga begitu, semua juga mengalami hal itu. Jadi kita sama-sama mungkin sebentar ya, kalau misalnya kita capek, sebentar ya Nak, Bapak istirahat dulu atau Mama istirahat dulu sebentar gitu, nanti kita lihat sama-sama. Dilihat PR-nya, kemudian kadang-kadang anak itu mengeneralkan. Yang susah itu misalnya hanya 2 gitu ya, sedangkan yang 10 lainnya tuh gampang gitu. Nah, jadi kita lihat kan PR-nya, coba di antara misalnya 15 soal ini, yang bisa dikerjain yang mana? Kita tanya dulu. Oh, ini nomor 1, 2, 3 bisa, misalnya nomor 4 ini lama susah banget. Jadi sebenarnya kan dia nomor 1 sama nomor 4 bisa gitu. Dia cuma nggak bisa misalnya nomor 5 atau nomor 5 sama nomor berapa gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu yang susah, kerjain dulu yang gampang. Jadi si orang tua ini juga nggak semuanya dia kerjain kan, dia bisa mengerjakan yang lain. Anaknya diajarin, oh ternyata ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah sekarang tinggal yang kalau udah selesai misalnya, oh ya Mama nyiapin yang lain ya, atau Papa nyiapin yang lain ya gitu. Udah selesai, balik lagi. Nanti kalau udah selesai tinggal yang 2 itu kita ngobrol lagi. Balik lagi ke situ nanti, oh ini apa? Kita cermati dulu. Kalau memang misalnya kita nggak bisa, kita bilang sama anak, kira-kira kita cari jawabannya di mana ya? Gitu, seperti itu. Jadi kita memberikan alternatif solusi kepada anak. Kalau matematika itu sekarang ada Brainly ya, yang anak bisa nyari di situ. Kemudian ada juga kemarin klien saya tuh lihat pakai Google apa gitu, dia bisa juga walaupun tidak semua jawaban ada di situ, tetapi kita memberikan solusi kepada anak. Kemudian kalau kayak begini, kira-kira temannya yang bisa ditanya siapa ya gitu. Nah itu bisa kita tanyain seperti itu gitu. Oh tapi dia begini gini. Udah dicobain atau belum? Belum, coba tanya dulu. Nah tanya dulu, jadi kita mengarahkan dia. Kalau terakhir nggak bisa, coba tanya sama gurunya. Atau misalnya dibuat catatan bahwa PR yang ini nggak bisa dikerjain. Orang tuanya komunikasi sama gurunya, Bu gimana caranya? Atau Pak gimana caranya, seperti itu. Jadi kita itu memberikan solusi kepada anak bagaimana cara menyelesaikan. Karena kita sendiri juga nggak bisa semuanya ya mata pelajaran. Kalau waktu SD mungkin masih bisa, tapi begitu SMP, SMA itu kan udah nggak bisa. Jadi kita tadi memanfaatkan itu tadi. Kita bisa nyari di mana. Pertama kita liatin kepada anak mana yang dia bisa, mana yang dia tidak bisa. Itu membuat anak realize, oh yang ini saya bisa kok, yang sebagian besar saya bisa, saya nggak bisa yang ini gitu. Kalau anak-anak ada les tambahan misalnya di tempat les bisa ditanyain atau enggak, seperti itu. Ya. Jadi masih banyak solusi alternatif Bu ya, supaya bisa saling bekerja sama antara orang tua, siswa juga, pihak sekolah terutama. Iya. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang dengan Bu Winda, saya mau mengingatkan, memberikan informasi untuk sahabat Surya untuk terus update informasi terkini seputar SMP Muhammadiyah 1 Pontianak di website smpm1ptk.com. Baik, menarik sekali nih Bu Winda. Kita lanjut lagi nih. Kira-kira dari beberapa masalah tadi ini, siapa yang paling berperan nih untuk
siswa terutama dalam menangani stres nih di pandemi ini? Kalau menurut saya yang utama banget itu siapa yang paling berperan itu tuh sepertinya nggak begitu ya. Tapi kita sama-sama berkolaborasi gitu. Maksudnya dari guru, orang tua, dan anaknya juga gitu ya. Seperti tadi anaknya itu kalau di penelitian yang saya baca itu orang tua itu bisa menumbuhkan self-talk yang positif pada anak. Jadi dia karena kita memberi penjelasan kepada anak. Memang kalau di rumah itu karena banyak di rumah jadi orang tua yang berperan ya gitu ya. Memberi pengertian kepada anak bahwa semua mengalami kondisi seperti ini. Jadi bukan hanya dia seorang gitu kan. Jadi dia paham bahwa semua orang memahami. Kita bisa lihat banyak orang yang bisa tetap berkarya ketika pandemi. Itu berarti dia bisa mengatasi stresor yang ada gitu ya. Kita bisa bilangnya seperti itu. Nah, jadi kita juga memberikan self talk atau self talk itu bicara pada diri sendiri ya, baik dalam hati maupun diucapkan bahwa kamu juga bisa gitu, kita juga bisa mengatasinya gitu kan. Teman-teman juga semua mengalami dan teman-teman itu ada juga yang bisa mengerjakan tugasnya dengan baik gitu, tinggal bagaimana caranya gitu. Nah, satu lagi yang penting selain kita meminta anak itu untuk dia bisa gitu, kita juga memberikan support ke anak. Misalnya tadi apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa mama bantu, apa yang bisa papa bantu. Even itu misalnya mamanya nggak ngerti sama sekali, tapi misalnya anaknya mau belajar, mama buatin pisang goreng loh, misalnya nih loh, jadi itu nanti biar semangat belajar sambil ditepuk-tepuk misalnya kayak gitu ya, itu kan memberi semangat buat anak gitu ya, kayak gitu. Atau misalnya waktu-waktu misalnya libur terus diajak jalan-jalan ke tempat yang memang benar-benar aman gitu ya, misalnya ya kita jalan-jalan yuk entah kemana yang agak sepi atau tidak terlalu banyak orangnya kan misalnya gitu, tetap ke situ. Jadi tetap anak itu tetap ada kegiatan. Atau sesekali kita tanya, gimana teman-temannya gitu. Ini jadi kita membuat dia itu mau nggak mau berinteraksi dengan temannya, nanyain, coba sih itu gimana, udah ini atau belum atau apa. Nanti kan dia jadinya WA gitu. Jadi sosialisasinya dengan teman-teman itu tetap ada. Nah, di sisi lain saya juga sebagai orang tua ya mengharapkan juga dari sekolah itu misalnya kan anak-anak kalau misalnya tadi prestasinya misalnya nilai-nilainya tuh cenderung menurun gitu ya. Nah, ini tentunya jadi perhatian para guru gitu. Ini berarti apakah metode belajarnya yang perlu diperbaiki, metode mengajarnya itu, ataukah misalnya pola latihan soalnya. Misalnya kalau untuk soal matematika dan IPA kan ada tuh soal-soal yang atau juga bahasa Indonesia mungkin juga bisa ya. Jadi kan maksudnya tuh anak-anak nih relatif banyaknya tuh salah di tipe-tipe soal seperti apa gitu. Dulu anak saya tuh pernah ada les privat gitu ya. Kemudian si gurunya ini telaten gitu, dia lihat soal-soal kayak mana nih yang sering salah kebanyakan anak-anak gitu. Nah, di situ dia cariin caranya tuh gimana ya yang lebih gampang gitu kan. Karena memang mungkin anak-anak tuh kalau misalnya relatif sama, banyak yang salah pada soal itu berarti memang penguasaan mereka semua kan agak kurang di situ gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki juga gitu kan. Kemudian metode belajar yang lebih bervariasi misalnya supaya anak-anak tidak bosen gitu ya, itu mungkin itu jadinya peran dari sekolah juga gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi sama-sama kalau sama-sama berperan jadi Bu ya. Iya. Jadi selain dari orang tua, guru di sekolah, juga dari diri anak sendiri pun harus berperan juga untuk membantu mengalami stres ini. Iya, mengatasi ini. Baik Bu Indah, jadi dari pengalaman Ibu nih, ada tidak kira-kira untuk saat ini ya, saat pandemi, tips yang perlu tips yang bisa Ibu sampaikan ke sahabat Surya tentang apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua atau guru lah khususnya ini dalam memberikan solusi supaya anak tidak stres yang over lah ya. Karena mungkin sebagian anak nih ada yang menikmati dengan kondisi ini, ada sebagian yang tekanannya luar biasa gitu. Betul sekali itu. Ini tips sederhana saja yang mungkin berdasarkan pengalaman Ibu itu.
Kalau tips yang sederhana itu adalah kita, yang pertama tentunya kita harus care ya, care sama anak, kita berempati. Karena dari dasar care itu, perhatian itu, kemudian kita berempati, itulah kita jadi berpikirkan apa yang terbaik untuk anak kalau orang tua gitu kan ya. Kita care, anak kita sedang apa nih, apa yang dia rasakan gitu kan. Ditambah lagi tadi untuk remaja, kalau misalnya anak remaja SMP itu double ya, stresnya gitu. Nah kemudian ketika kita udah care itu kita berempati, kita tadi jadi solusinya seperti apa itu orang tua jadinya berpikir juga kan, selain ini anaknya juga ya, memotivasi anaknya untuk bisa mengatasi pandemi ini karena semua mengalaminya. Kalau bagi guru-guru juga tadi care sama berempati, care-nya itu gimana ya supaya anak tadi ya belajarnya lebih nyaman gitu. Care-nya itu yang mana ya anak-anak ini kok kayaknya sudah menguasai atau belum, yang masih kesulitan yang mana, terus saya harus melakukan tindakan apa supaya anak-anak tadi bisa lebih nyaman belajarnya, lebih baik lagi penyerapannya, lebih paham lagi terhadap pelajarannya seperti itu. Jadi tipsnya saya pikir 2 itu ya, care sama berempati, kemudian dari situ nanti melahirkan kita buat apa nih, inovasi apa nih yang mau kita lakukan. Nanti akan muncul tips-tips yang lain Bu ya, yang berjalan seiringnya dengan kondisi yang sekarang terjadi. Iya, diharapkan seperti itu ya. Ini yang terakhir nih Bu Binta. Oh, masih ada terakhirnya. Udah tips tuh Mungkin ada pesan dari Ibu untuk sahabat Surya. Kalau tadi tips ya, sekarang pesan ya gitu pesan, Pesan-pesan. ya. Bapak Ibu sekalian atau yang menonton acara ini, pandemi ini memang sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan ya, memang harus kita terima. Ketika kita menerimanya, ketika kita menyadari itu, nah disitulah kemudian kita mau apa, kan pilihannya ada 2, kita mau larut dalam pandemi ini terus tidak berdaya, atau kita melihat pandemi ini sebagai satu kesempatan seperti tadi ya, mengajarkan anak kita kecerdasan emosi, mengajarkan anak kita keterampilan-keterampilan yang penting untuk hidupnya gitu kan. Atau bagi guru-guru misalnya, inilah kesempatan saya untuk berkreasi, berinovasi, meng-create sesuatu yang baru di dalam mengajar gitu kan, membuat bagaimana pelajaran itu bisa dinikmati sama anak. Jadi harus kita terima, kemudian yaitu tadi kita pilihannya kan ada 2, kita mau larut atau kita mau membuat sesuatu yang baik gitu. Tentunya yang kita harapkan adalah kita bersikap positif tadi, membuat sesuatu ini menjadi pandemi ini menjadi langkah kita untuk tetap bermanfaat bagi sesama gitu kan ya, bagi orang lain gitu, juga membuat diri kita lebih maju lagi gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Indah telah meluangkan waktunya bersama kami di podcast Surya Menyapa. Di episode ketiga kali ini, mudah-mudahan podcast Surya Menyapa ini dapat memberikan manfaat, informasi, berbagi bagaimana cara menangani kondisi anak, perubahan fisiologis di tengah pandemi. Oke Bu Indah, saya Dodi dan rekan saya Sugeng Priyatno. Ya, hari ini kita pamit undur diri dulu ya Bu ya. Jadi mohon maaf kepada sahabat Surya dan Ibu sekalian, kalau seandainya ada tutur kata yang kurang enak dari kami sebagai host, kami mohon dimaklumi lah. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Semoga tadi seperti harapannya, semoga podcast ini bermanfaat buat yang Amin. Ya Rabbal Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Baik, agar sahabat Surya tidak ketinggalan informasi, jangan lupa like, comment, and subscribe di Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Podcast Surya Menyapa, terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.